Halo teman-teman setia tutorial Dumet School. Kali ini saya akan membahas tentang filter suatu kata-kata dengan menggunakan PHP. Maksudnya itu nanti ketika user menginputkan suatu kata-kata yang berkonotasi negatif atau berarti negatif, nanti program akan secara otomatis memberikan notifikasi dan tidak akan diinsert ke dalam database. Oke, langkah pertama, saya buat file PHP baru dengan menggunakan PHP Designer. Nah, di sini saya save terlebih dahulu. Nah, di sini saya simpan di folder sampipi saya. Sampipi htdocs. Nah, di sini saya sudah membuat folder dengan nama valid. Dan sekarang filenya saya ubah menjadi index.php. Nah, sekarang kita mulai mendesain formnya terlebih dahulu. Pertama kita membuat tag form. Jangan lupa kita gunakan metode post dan actionnya nanti akan saya arahkan ke file dengan nama validation.php. Lalu di sini saya tuliskan input tipenya teks. Oke, name-nya teks juga. Dan saya kasih require agar menjadi wajib diisi. Nah, satu lagi jangan lupa untuk buttonnya, input type submit, value-nya misalnya di sini saya gunakan validasi. Oke, saya save. Lalu kita coba jalankan di browsernya. Jangan lupa ya, dicek dulu sampipinya apakah sudah aktif atau belum. Kalau dia di sini belum aktif, ya tidak bisa untuk menjalankan file PHP-nya nanti. Oke. Sekarang kita jalankan filenya dengan cara localhost / nama foldernya. Tadi saya foldernya dengan nama valid di sini. Enter. Nah, formnya sudah terlihat ya. Oke. Sekarang tinggal kita membuat suatu file untuk memvalidasi hasil inputannya. Nah, di sini actionnya mengarah kepada file validation.php. Berarti kita akan membuat satu file lagi dengan nama validation.php. File new php. Oke. Nah, di sini akan terjadi proses validasinya. Saya save terlebih dahulu. Saya kasih nama sesuai dengan yang di actionnya, validation.php. Saya save. Nah, di sini saya akan membuat sebuah function dengan nama validasi. Dalam kurung tutup kurung, jangan lupa di sini ada dua parameter. Saya membuat sebuah variabel string dan satu lagi variabel misalnya filter. Untuk nama variabel dan parameter ini bebas ya, tidak harus mengikuti yang di sini. Oke, jangan lupa tanda kurung kurawal dan tutup kurawal. Lalu di dalam functionnya saya akan membuat sebuah pengulangan array menggunakan for each. Lalu di sini filter s, saya buat variabel baru lagi. Misalnya di sini Bennett word. Jangan lupa kurung kurawal tutup kurawal lagi. Nah, di sini ada kondisi if variabel string
koma, variabel beneath word. Nah, di sini kita balikan hasilnya dengan cara return nilainya false. Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, selanjutnya kita juga harus set nilai returnnya menjadi true. Yaitu di sini saya akan meletakkannya di sini. Return true. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah selesai di sini, selanjutnya saya akan membuat sebuah variabel filter yang berisi kata-kata yang tidak boleh diinputkan. Nah, variabel ini berisi nilai array. Nah, di sini teman-teman bisa isikan kata-kata apa saja yang tidak boleh diinputkan di form input tadi. Misalnya di sini saya mempunyai kata kasar. Lalu misalnya di sini kotor, ada kata jelek, sama satu lagi misalnya malas. Terakhir titik koma. Nah, lalu selanjutnya kita tangkap nilai dari inputannya dengan menggunakan post. Di sini saya membuat variabel baru lagi untuk menampung hasil inputannya dengan nama variabel text, sama dengan post text di sini titik koma. Nah, terakhir baru kita melakukan validasi terhadap inputannya. Di sini ada statement if tanda seru validasi. Nah, di sini kita masukkan parameternya. Misalnya text, koma, filter, lalu jangan lupa kurung kurawal, tutup kurawal. Nah, lalu di sini kita tampilkan pemberitahuan. Jika kata-kata ini diinputkan, maka akan muncul sebuah pemberitahuan. Di sini misalnya saya menggunakan alert dari JavaScript. Script type text/javascript. Oke. Jangan lupa penutupnya dulu, biar nggak lupa nanti. Nah, di sini saya buat sebuah alert yang isinya sebuah notifikasi. Contohnya di sini, hai, jangan ngomong. Nah, di sini saya tutup dulu. Saya panggil hasil inputannya kembali di sini. Sambung lagi ya, titik. Jangan lupa terakhir ada titik koma. Nah, di bawahnya ketika selesai memvalidasi, lalu arahkan kembali ke index.php. Di sini dengan perintah window titik location. Nah, di sini kita ketik index.php. Oke, titik koma. Nah, di sini jika kata-kata yang dimasukkan tidak ada di sini, maka kita akan tampilkan kembali. Else akan kita tampilkan
sebuah notifikasi echo, misalnya tulis bacaan itu baru sopan. Titik. Oke, kita save. Nah, sekarang kita tes. Buka browsernya kembali, lalu yang tadi kita refresh. Kita coba di sini validasi, kita klik, nggak bisa ya, karena harus diisi. Tadi ada nilai required di formnya. Nah, contohnya di sini saya isi sebuah kata yang berada di sini. Misalnya saya inputkan kata kotor. Sini kita inputkan kata kotornya di sini. Kita klik validasi. Oke. Kita lihat ada notifikasinya di sini. Oh, sorry, ada yang error di sini. Kita close. Ini ternyata kurang ya, kurang kutip 2 di sini. Kita save lagi, lalu kita tes lagi, refresh, kata kotor ya di sini. Kita validasi. Nah, sini ada pemberitahuan, hey jangan ngomong kotor ya. Kita oke, balik lagi ke validasi. Oke, sekarang coba saya masukkan kata jorok. Nah, jorok juga ada di sini kan? Harusnya kita tambahin di sini ya. Jorok misalnya. Nah, harusnya memunculkan notifikasi yang sama seperti tadi. Di sini, kita refresh dulu, sorry. Nah, hai jangan ngomong jorok ya. Oke. Nah, kalau kita tidak memasukkan kata-kata yang ada di list ini, hasilnya akan seperti ini. Misalnya saya masukkan kata pintar, validasi. Nah, memunculkan notifikasi dengan bacaan itu baru sopan. Oke, cukup sederhana ya caranya ya. Nah, sekarang teman-teman coba divalidasikan, dimodifikasi sesuai keinginan teman-teman saja di sini. Tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak script di sini. Oke, tinggal ganti saja sesuai dengan kebutuhannya nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap di tutorial di Math School ya. Terima kasih.